Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afni Nurfitasari dari Prodi Ilmu Gizi. Dan saya Vidya Rahmatil Safrila dari Prodi Ilmu Gizi. Membran plasma. Bagaimana zat dapat masuk dan keluar dari sel? Jadi, sel dilindungi oleh membran plasma. Membran plasma berfungsi mengatur perpindahan zat untuk masuk dan keluar dari sel. Membran plasma tersusun atas protein dan fosfolipid. Fosfolipid memiliki dua bagian, yaitu bagian kepala yang bersifat polar, hidrofilik, sedangkan bagian ekor bersifat non-polar, hidrofobik. Dapat dilihat pada gambar ini. Pada bagian kepala akan berlangsung hubungan dengan cairan dan untuk bagian ekor dia akan membentuk bilayer. Di dalam sel terdapat cairan yang disebut sitosol, sedangkan di luar cairan terdapat sel dinamakan intersitiat. Ada dua proses transport, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif yaitu transport yang tidak memerlukan energi, sedangkan transport aktif yaitu memerlukan energi. Transport pasif terdiri dari difusi sederhana, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Difusi yaitu perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Misalnya, ketika kubus gula dilarutkan dalam air, maka seiring dengan berjalannya waktu, maka dia akan mengecil, serta ikut merata di dalam air hingga mencapai keseimbangan. Difusi terjadi pada gradien konsentrasi, yang merupakan perbedaan konsentrasi zat yaitu dua area, yaitu area yang konsentrasinya tinggi bergerak ke area konsentrasi rendah. Difusi seluler adalah ketika difusi zat terlarut yang terjadi di seluruh membran plasma dari area ke konsentrasi tinggi ke area konsentrasi rendah. Ini tergantung pada konsentrasi zat di dalam cairan interstisial di luar sel dan cairan sitosol di dalam sel. Ini dapat terjadi melalui difusi sederhana. Difusi sederhana terjadi dengan zat terlarut yang kecil dan nonpolar. Dengan menjadi nonpolar, mereka dapat bergerak di antara molekul fosfolipid yang terdapat daerah nonpolar. Beberapa bahan yang dapat digunakan dalam difusi sederhana yaitu gas oksigen dan karbon dioksida, serta asam lemak kecil. Jadi, jika ada konsentrasi molekul oksigen lebih tinggi di luar sel, mereka dapat bergerak ke bawah gradien konsentrasi, melintasi membran tanpa bantuan, dan ke dalam sel selama gradien konsentrasi ada. Dan jika ada konsentrasi molekul karbon dioksida yang lebih tinggi di dalam sel, mereka bisa bergerak melintasi membran tanpa bantuan keluar dari sel ke dalam cairan interstitial. Jadi, sekali lagi, difusi sederhana adalah ketika nonpolar melewati langsung melalui membran. Jenis yang kedua yaitu difusi terfasilitasi ini berlaku untuk zat terlarut yang kecil dan terisi. Karena zat terlarut ini bersifat polar, bila difusi nonpolar akan menghalangi mereka untuk melewati membran yang masuk atau keluar dari sel dari difusi sederhana. Namun, mereka dapat masuk dan keluar dari sel dengan bantuan protein melalui proses yang disebut difusi terfasilitasi. Ada dua jenis difusi terfasilitasi, yaitu
saluran difusi mediasi, dan difusi perantara ke bawah. Perbedaan dari keduanya adalah jenis yang digunakan. Difusi menengah ion adalah merupakan partikel yang jumlah elektron dan protonnya tidak sama, memberikan muatan positif atau negatif, bergerak melintasi membran melalui saluran protein yang berisi air. Setiap saluran protein biasanya spesifik untuk satu jenis ion atau dua jenis saluran. Saluran bocor yang terus terbuka dan saluran yang terus terkunci yang akan terbuka karena stimulus. Jadi, untuk ion natrium positif, ia bisa melewatinya melalui saluran kebocoran natrium positif. Terus, saluran natrium positif terjaga keamanannya hanya akan terbuka karena stimulus memungkinkan ia melewati ia dalam sel. Difusi mediatur pembawa melibatkan pergerakan molekul polar seperti gula sederhana atau karbohidrat sederhana serta asam amino melintasi membran. Ini dicapai oleh protein pembawa yang sebenarnya berubah untuk dalam prosesnya. Misalnya glukosa berikan dengan protein pembawa, kemudian protein akan berubah bentuk dan memindah molekul glukosa ke sisi lain dari membran. Sekarang untuk osmosis. Osmosis adalah gerakan pasif air melalui membran selektif pembawa. Ini terjadi ketika ada perbedaan konsentrasi air di kedua sisi membran. Hal ini dapat terjadi dengan salah satu dari dua cara. Air dapat melintasi membran molekul fosfolipid yang membentuk membran plasma, atau melalui saluran air protein integral yang disebut aquaporin. Membran plasma tidak permeabel untuk kebanyakan zat terlarut, seperti zat bermuatan polar dan besar. Jadi misal satu sisi membran sitosol atau cairan interstisial dapat memiliki lebih banyak zat terlarut daripada sisi lainnya. Katakanlah cairan interstisial memiliki 3% zat terlarut dan 97% air. Sedangkan sisi sitosol memiliki 1% zat terlarut dan 99% air. Dalam contoh, air akan bergerak turun melewati membran. Persen sisi sitosol ke sisi interstisial 97% untuk mencapai kesetimbangan. Sekarang mari kita lihat proses transport aktif, yaitu proses aktif memerlukan penggunaan energi seluler untuk transportasi membran. Ada dua jenis proses transportasi aktif, yaitu transport aktif dan transport vesikular. Transport aktif adalah pergerakan zat terlarut terhadap gradien konsentrasinya, dari konsentrasi rendah ke tempat konsentrasi yang tinggi. Transport vesikular, pengangkutan zat-zat besar melintasi plasma membran oleh vesikal yang merupakan kantung yang terikat dengan membran plasma yang berisi material. Transport aktif memiliki dua jenis, yaitu transportasi aktif primer dan transportasi aktif sekunder. Dalam pompa protein seluler, transportasi aktif primer yang disebut pompa ion akan memindahkan ion melintasi membran melawan gradien konsentrasi mereka. Contoh, di sini kita memiliki Na positif, K positif, dan pompa protein. 3 ion natrium dan ATP mengikat lalu akan memompa. ATP menjadi seperti bahan bakar atau bentuk energi seluler. Untuk melepaskan energi, ATP terurai menjadi ADP dan P. P akan berikatan dengan pompa dan melepaskan energi perubahan ion natrium positif ke dalam cairan interstisial. 2 ion K positif berikatan dengan pompa P diproduksi oleh ATP lalu dilepaskan ke sitosol.
Protein transportasi atau pompa kembali ke bagian atau bentuk yang asli. Ion K positif ke sitosol dan pompa akan siap untuk melakukan tugasnya kembali. Pada transport aktif sekunder, suatu zat dipindah terhadap gradien konsentrasinya dengan menggunakan energi yang disediakan oleh pergerakan zat kedua ke bawah gradien konsentrasinya. Jadi, zat yang bergerak dari tempat yang tinggi ke konsentrasi rendah akan menyediakan energi untuk memindahkan zat kedua dari suatu tempat konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Ada dua jenis transport aktif sekunder. Yang pertama, symport, di mana dua zat dipindahkan ke arah yang sama. Sedangkan antiport, di mana dua zat yang dipindahkan ke arah yang berlawanan. Contoh, di sini kita memiliki dua ion Na positif yang bergerak dari konsentrasi tinggi di luar sel untuk menurunkan konsentrasi di dalam sel yang akan menggunakan energi yang diciptakan untuk memindahkan molekul dari area konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Dan di sini kita memiliki antiport menggunakan energi dari pemindahan natrium positif, ion dari konsentrasi tinggi di luar sel untuk menurunkan konsentrasi di dalam sel. Dan ion H positif bergerak naik gradien dan di luar sel. Transport vesikular melibatkan pengangkutan zat yang lebih besar seperti protein atau polisakarida pada karbohidrat besar untuk melintasi membran plasma. Ada dua jenis transport vesikular, yaitu eksositosis dan endositosis. Dalam eksositosis, bahan disekresikan dari sel ke cairan interstisial di luar sel. Biasanya vesikel akan dibentuk oleh badan Golgi, yaitu alat pengangkut material ke membran sel. Pada membran molekul fosfolipid, ia membentuk vesikel. Molekul fosfolipid tersebut yang membentuk membran plasma dan diisi oleh vesikel dilepaskan di luar sel. Membran vesikel sekarang menjadi bagian membran plasma. Dalam endositosis, membran plasma semacam menjebak suatu zat dengan melipat bagian ke dalam, memisah lipid, kemudian bergabung membentuk suatu vesikula yang mengelilingi zat atau substansi. Ada tiga bentuk utama dari endositosis, yaitu fagositosis, pinositosis, dan reseptor mediasi endositosis. Dalam fagositosis, suatu partikel besar ditelan oleh partikel baru untuk membentuk vesikel baru dan bergabung dengan lisosom yang merupakan vesikel membran yang mengandung enzim pencernaan yang memecah partikel menjadi molekul komponennya. Fagositosis juga disebut memakan sel. Pinositosis yang dapat disebut sebagai meminum sel adalah ketika membran plasma melipat ke dalam dan menelan tetesan cairan interstisial yang mengandung zat terlarut yang dapat digunakan oleh sel. Reseptor mediasi endositosis akan melibatkan protein reseptor di luar membran plasma. Reseptor-reseptor ini berkaitan dengan molekul di dalam cairan interstisial dan lipatan membran melampirkan reseptor dan molekul yang terikat untuk membentuk vesikel yang baru untuk transportasi di dalam sel. Satu hal terakhir yang perlu diperhatikan yaitu proses eksositosis dan endositosis membutuhkan energi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.